Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Tafsirah Tenggara Putri, Nadia, Aninda, Syafirah Damayanti, Sifna Asna Alifia, Rehana Suci Amalia, dan Hanim Roshidah akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang elemen jurnalistik pada media massa. Oke, langsung saja. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Nadia dan Aninda. Oke, yang pertama diambil dari berita media online CNN Indonesia. Tuduhan LBH Jakarta kepada Anies Baswedan yang dianggap telah melakukan penggusuran. Yang pertama adalah elemen kebenaran. Jadi wartawan harus meng-cross-check apakah itu benar atau salah. Dalam penelitian menemukan bahwa media online CNN Indonesia belum sempurna dalam menjalankan elemen jurnalistik ini, karena berita tidak melengkapi unsur 5W plus 1H, yaitu Y. Pada berita yang berjudul LBH Jakarta sebut ada penggusuran di 91 titik di era Anies. Selanjutnya, yang kedua ada disiplin dalam melakukan verifikasi media online CNN Indonesia untuk berita di atas tidak diiringi dengan melakukan verifikasi yang ketat. Pada berita di atas, adanya saksi, wartawan tidak melakukan cross-check atau pengecekan kembali kepada saksi untuk membenarkan ada atau tidaknya penggusuran seperti yang disampaikan oleh pihak LBH. Yang ketiga, ada menjadikan berita menjadi proporsional dan komprehensif. Berita di atas tidak mengandung penelusuran lebih lanjut. Terlihat berita hanya berfokus pada data LBH mengenai penggusuran yang dilakukan oleh Anies Baswedan, dilakukan dengan paksa dan tanpa bermusyawarah. Selanjutnya, next. Loyalitas. Yang kelima ada loyalitas. Loyalitas jurnalisme kepada warga. Berita di atas dinilai dapat memperlihatkan loyalitas kepada warga karena berita yang dihasilkan mementingkan dan memperjuangkan hak-hak keadilan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Masih sebelumnya nih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Aninda. Untuk elemen jurnalistik dalam berita tuduhan LBH Jakarta kepada Anies Baswedan yang dianggap telah melakukan penggusuran. Elemen yang keenam yaitu menjaga independensi terhadap sumber berita, yaitu menghasilkan berita yang akurat dan menghasilkan dua sisi yang berimbang. Yaitu di sini dengan menjaga berita tersebut tetap akurat tanpa menduga-duga, seperti halnya dalam teks berita yang mengungkapkan bahwa Anies menjalankan kepemimpinan yang tidak manusiawi adalah hal yang menduga-duga. Hal tersebut karena belum ada konfirmasi dari Anies ataupun saksi-saksi yang membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan gugur paksa. Yang ketujuh yaitu memantau kekuasaan. Dengan menginformasikan dan mencegah pemimpin melakukan hal-hal yang menyimpang dalam berita, juga memantau perilaku masyarakat yang bisa dijadikan pembelajaran. Di sini yaitu menjalankan perannya untuk menginformasikan dan mencegah pemimpin melakukan hal yang menyimpang, seperti adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Next. Yang kedelapan yaitu jurnalisme menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Sesuai dengan karakteristik media online interactivity, yaitu memungkinkan adanya interaksi langsung antara redaksi langsung dan pembaca melalui kolom komentar. Seperti halnya
tim CNN menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Dari media online tersebut, Indonesia sudah menyediakan kolom komentar yang bisa digunakan oleh khalayak pada setiap halaman berita yang dimuat di webnya. Seperti halnya pada berita LBH Jakarta tentang Anies, dan tentunya pihak media CNN menyediakan kolom untuk setiap warga. Untuk setiap warga menyampaikan kritiknya dan memberikan dukungan kepada warga untuk berpendapat ataupun menyampaikan unek-unek mereka. Yang ke-9 yaitu jurnalisme memiliki kewajiban untuk mendengarkan suara hati nuraninya. Itu hendaknya menulis berita atau tidak menghakimi maupun memojokkan pihak manapun. Itu menulis berita dengan tidak menjelekkan pihak manapun serta tidak menyudutkan salah satu pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anim Rosyidah. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Nadia dan juga Mbak Tafsiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 elemen yang ada di RRI Pro 1 Jambi. Untuk yang pertama, elemen pertama adalah menyampaikan kebenaran. Jadi, untuk RRI Pro 1 Jambi ini, mereka sudah menunjukkan satu elemen, yaitu menyampaikan kebenaran. Dalam konteks ini, itu ada penelitian tentang bagaimana cara jurnalis di RRI Pro 1 Jambi dapat dilihat dari faktualitas dan keakuratan berita. Wartawan berusaha mendapatkan kebenaran tersebut dengan berbagai cara, misalnya wawancara langsung ke narasumber, bertanya kepada warga yang terlibat langsung, atau mengutip dari sumber lain. Yang kedua ada loyalitas pada masyarakat. Di sini wartawan LPP RRI Pro 1 Jambi berusaha untuk menulis berita dengan kehati-hatian dan tidak mencampur adukan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Ketiga ada tentang elemen disiplin verifikasi. Jadi RRI Pro 1 Jambi ini benar-benar sangat teliti apakah ada yang kurang dalam penulisan dan dapat juga membedakan jangan sampai ada kesalahan yang mengakibatkan pihak lain dirugikan. Wartawan juga harus objektif, tapi objektif ini bukanlah tujuan utama. Objektif adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Jadi RRI Pro 1 Jambi sudah menerapkan disiplin verifikasi. Selanjutnya, elemen selanjutnya yaitu independen. Wartawan RRI Pro 1 Jambi itu tidak memihak siapapun dalam melakukan tugas peliputan berita. Wartawan hanya memihak kepada publik. Selanjutnya, ada elemen berita yang komprehensif dan proporsional. Jadi, jurnalis RRI Pro 1 Jambi ini berusaha untuk mempertanggungjawabkan berita, terutama pada fakta-fakta yang didapatkan. Dan tentunya semua berita yang dirangkum harus disusun dengan teratur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Raihana. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanim. Selanjutnya ialah pemantau kekuasaan yang di sini Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Salah satu kepala berita ulasan dan dokumentasi LPP RRI Pro 1 Jambi mengatakan memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang hidup nyaman. Mungkin memantau kekuasaan dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi. Selanjutnya ya ada elemen jurnalistik terbagi menjadi 3, mengikuti hati nurani, menjadi informasi yang menarik dan relevan, menjadi forum bagi kritik dan komentar publik. Mengikuti hati nurani ini, wartawan RRI Pro 1 Jambi berusaha untuk menjadi individu wartawan yang baik dengan etika dan juga pastinya tanggung jawab
sosialnya yang mana bisa menetapkan kode-kode etik sebagaimana standarnya berada di dalam lingkup jurnalistik. Yang kedua ialah penyedia informasi yang menarik dan relevan. Tugas jurnalis ialah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan juga pastinya relevan untuk dibaca, didengar ataupun ditonton. Dengan begitu itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat dari berita tersebut. Maka dari itu RRI Pro 1 Jambi berusaha untuk menyediakan semua itu. Dan yang ketiga ialah penyedia forum bagi kritik dan komentar publik. Program acara RRI Pro 1 Jambi juga menyediakan forum bagi kritik dan juga komentar publik. Dengan begitu, RRI Pro 1 Jambi ini membuka kesempatan kepada publik yang ingin memberikan saran atau kritik melalui komentar, melalui fasilitas yang telah disediakan. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh next. Mbak Tafsir mungkin sebagai moderator. Oke, berita selanjutnya yaitu dari Koran Harian Rakyat akan disampaikan oleh Saudari Syafira. Baik, saya akan menyampaikan 9 elemen jurnalistik yang ada dalam berita utama harian umum Pikiran Rakyat. Sebelumnya di sini saya sebenarnya menjelaskan ini dengan teman saya Sifna Asna Alicia, namun karena ada suatu halangan, maka teman kami Sifna Asna Alicia tidak bisa mengikuti presentasi pada malam ini. Jadi di berita utama harian umum Pikiran Rakyat ini akan saya wakilkan seperti itu. Selanjutnya, dari adanya uji reliabilitas di suara harian rakyat tersebut, maka dari elemen-elemen yang ada di jurnalistik semuanya dinyatakan lolos. Nah, dari adanya elemen kebenaran, loyalitas pada warga, melakukan verifikasi, independensi terhadap sumber, dan relevansi, maka semua dinyatakan lolos. Berarti uji reliabilitas dari berita utama harian rakyat ini sudah sangat baik karena hampir semua elemen jurnalistik sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya. 9 elemen jurnalistik pada harian utama Pikiran Rakyat yang ditinjau dari dimensi kebenaran diterapkan dengan sangat baik. Seperti yang sudah saya bilang tadi, karena menggunakan formula berita 5W1H secara lengkap pada semua berita. Jadi ini tidak hanya mengambil salah satu berita dari harian utama Pikiran Rakyat, namun sudah mencakup semua berita yang diterbitkan di harian utama Pikiran Rakyat. Seperti itu. Lalu dinilai dari dimensi loyalitas kepada warganya, harian utama Pikiran Rakyat ini sudah menerapkan dengan sangat baik karena dalam menerbitkan berita sebagai headline, HU Pikiran Rakyat mementingkan kepentingan publik, tidak hanya mementingkan kepentingan dari agar viral atau seperti nanti mencantumkan berita-berita yang mengangkat isu-isu hoax seperti itu. Lalu yang ketiga, dari elemen disiplin verifikasi, harian utama Pikiran Rakyat ini juga sudah menerapkan sangat baik dengan perolehan sangat tinggi, yaitu tadi 100%, di mana harian utama Pikiran Rakyat selalu melakukan verifikasi berita baik terhadap sumber maupun pihak lain pada seluruh berita yang ada. Namun, harian utama Pikiran Rakyat tidak mengutamakan verifikasi pada saksi mata karena hanya mencantumkan saksi mata pada satu berita dari 10 berita. Elemen selanjutnya. Dari dimensi independensi, harian utama Pikiran Rakyat diterapkan dengan sangat baik karena tadi juga sudah dinyatakan lolos. Karena dalam menerbitkan berita sebagai headline, harian utama Pikiran Rakyat terlihat masih memihak pada pemerintah. Jadi sudah sangat baik namun belum 100% dilaksanakan. Nah, namun keberpihakan itu tidak begitu jelas terlihat karena berita yang disampaikan didominasi menggunakan teknik lebih dari 2 sudut pandang yang mengakibatkan pembaca tidak terlalu fokus terhadap keterpihakan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu dimensi relevansi. Nah, di sini kenapa
hanya ada 5 dimensi, karena dari 5 dimensi yang sudah diuji reliabilitasnya ini sudah mewakili 9 elemen yang ada di jurnalistik. Seperti itu. Nah, kembali lagi dimensi relevansi juga diterapkan dengan sangat baik di Harian Utama Pikiran Rakyat, karena terlihat dari isu-isu yang diberitakan sudah sangat relevan dijadikan dan diangkat sebagai headline. Baik, mungkin saya kembalikan lagi kepada Tafsira sebagai moderator. Ya, baik. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami tentang elemen-elemen jurnalistik pada media massa, yaitu media massa CNN, RRI Pro 1 Jambi, dan juga Berita Harian Pikiran Rakyat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Top record hari